warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, masih dengan Ibu Mela Maya Renas, guru IPS dari SMP Negeri 29 Tangerang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masa demokrasi liberal, yang mana setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian masa demokrasi liberal, menjelaskan faktor penyebab seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menganalisis perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, menjelaskan peristiwa pada masa demokrasi liberal, menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Baiklah, sebelum kita bahas materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan bahas materi masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia dimulai dari tahun 1950 hingga 1959. Apa itu masa demokrasi liberal? Masa demokrasi liberal atau yang dikenal dengan demokrasi parlementer adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 sebagai undang-undang negara, yang mana dalam hal ini parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sistem demokrasi liberal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, kabinet dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Yang ketiga, susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Yang keempat, masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Yang kelima, kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah dapat membubarkan parlemen. Masa demokrasi liberal ditandai dengan sistem multipartai dan kabinet parlemen, atau ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut kekuasaan. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zaken kabinet, yang artinya kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli yang tidak melihat latar belakang partai. Selanjutnya, pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Yang pertama, Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Amidjojo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, yang ketujuh Kabinet Juanda. Selanjutnya, salah satu faktor sering bergantinya kabinet pada masa ini adalah karena perselisihan antara partai politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan yang menyebabkan kabinet jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya ke Presiden. Kemudian, perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal mengalami banyak perubahan, khususnya dalam peristiwa jatuh bangunnya kabinet, yaitu pada sistem demokrasi parlementer setidaknya terjadi 7 kali ganti kabinet. Hal ini dikarenakan komposisi kekuatan berubah-ubah, baik dari oposisi maupun pemerintahan, sehingga terjadi berubah-ubah yang akhirnya menyebabkan perkembangan perekonomian pun terganggu. Nah, kemudian
Pada masa demokrasi liberal ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Kita tahu bahwa demokrasi liberal atau yang dikenal dengan sebutan demokrasi parlemen di Indonesia terjadi antara 1950 hingga 1959. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 5 tahun antara lain: pertama, pemberlakuan sistem kabinet parlemen; yang kedua, pemilihan umum pertama yang berlangsung 2 tahap; yang ketiga, upaya konstituante menyusun undang-undang baru; yang keempat, dekret presiden 5 Juli. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Kita tahu bahwa pada saat itu Indonesia baru merdeka, perekonomian belum baik dan tersendat-sendat. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Walaupun pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945, namun pengakuan itu didasarkan pada syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda, yang akhirnya Indonesia dibebankan utang luar negeri dan utang dalam negeri. Sedangkan pada saat itu Indonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan, yang akhirnya Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian. Kebijakan itu antara lain: yang pertama, Gunting Saprudin; yang kedua, Gerakan Benteng; yang ketiga, nasionalisasi Dejavasi Bank; yang keempat, sistem ekonomi Alibaba; yang kelima, persaingan ekonomi finansial; yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT; yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau disebut MUNAP. Nah, anak-anak, itulah materi tentang masa demokrasi liberal. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah, 1 pertanyaan dari Ibu. Simak soalnya. Jelaskan apakah sistem demokrasi liberal cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Itu saja untuk evaluasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.